sore, apa kabar? Wah, main ayunan kayak gini nih, ngingetin saya pada masa kecil saya nih. Dan Urban kali ini akan mengajak Anda untuk menikmati sebuah pesona. Dimana pastinya nih, putra-putri Anda pasti sangat menyukai pesona yang satu ini. Kira-kira pesona apa ya? Jangan kemana-mana ya. Selamat sore Mbak, maaf mainan ini untuk anak-anak, orang dewasa nggak boleh ya Mbak? Ya jadi saya nggak boleh main dong Pak. Nggak boleh Mbak, untuk anak-anak ya Mbak, maaf Mbak ya. Ya udah deh, padahal lagi seru. Dunia anak adalah dunia keceriaan. Anak yang punya waktu bermain yang cukup dipercaya akan memiliki daya imajinasi yang tinggi. Salah seorang ahli bernama Papa Lia menyatakan bahwa anak berkembang dengan cara bermain. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu wahana bermain anak. Mau tahu sejauh mana fungsi dari tempat bermain ini? Ikuti perjalanan saya terus hanya di Urban. Halo Mbak Karin, apa kabar? Sehat Mbak? Baik, alhamdulillah. Wah, makin langsing nih Mbak Karin nih. Terima kasih. Mbak Karin, coba ya kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, mau cerita dulu nih. Mbak Karin ini sebagai site manager dari tempat permainan anak ini. Bisa jelasin gak nih Mbak? Ini sebenarnya tempat apa sih? Ini adalah sebenarnya tempat permainan anak ya di daerah pemukiman mungkin Jakarta Selatan. Gunanya sih lebih kepada anak-anak supaya bisa datang rekreasi bersama keluarga, bersama orang tuanya gitu kan. Ada permainan yang bisa menunjang untuk motoriknya si anak. Bagus banget dong berarti. Sudah dari kapan nih Mbak Karin ada tempat ini Mbak Karin? Kita berdiri mulai dari bukan berdiri sih, dipublikasikan mulai dari tahun 2007. Di usianya yang akan menginjak 5 tahun, tempat bermain anak ini diharapkan mampu menjadi solusi dari masalah yang dihadapi anak-anak era modern seperti sekarang. Mbak Karin, di sini fasilitasnya apa aja nih untuk anak-anak nih? Atau untuk orang tua juga ada mungkin? Kalau fasilitasnya sih kalau untuk ibu-ibu lumayan bersahabat ya buat ibu muda. Ada buat nursing roomnya, ada shower roomnya, musola, ada water play-nya. Ada rumah pohonnya, banyak untuk climbing gitu. Meski dirancang untuk melatih daya motorik anak, tempat ini aman loh. Ini kan tempat permainan untuk anak-anak gitu. Secure-nya, keamanannya sendiri gimana sih Mbak? Oh, kalau untuk keamanannya bisa kita jamin karena semua untuk setiap permainan itu kita lapisi dengan lantai karet. Oh, oke. Atau mungkin rubber tile yang setebal 15 cm. Jadi lebih mencegah, gitu ya? mencegah untuk anak-anak cedera, meminimalisir. Tapi kalau rumputnya rumput beneran ya Mbak ya? Atau sintetik. Terus kemudian mungkin ada bridge-nya atau jembatannya, jadi mereka bisa latih untuk motorik mereka. Ya? Ada buat hangingnya atau gantungnya, jadi supaya anak-anak itu dilatih buat fisiknya kuat. Juga, jadi mereka strong. Jadi bukan orang tua aja yang nge-gym, anak-anak juga nge-gym. Di sini juga ada wall climbing tapi mungil sekali tadi saya lihat di situ Mbak Karin. Itu juga untuk mereka semua ya? Betul. Oke. Kelengkapan sarana bermain yang ada di sini tujuannya adalah untuk melatih saraf gerak atau motorik anak. Saya dengar di sini juga ada trampolin untuk anak, benar ya? Ada trampolin untuk anak sama ada trampolin untuk baby, balita. Baby main trampolin gitu, itu bisa? Ada bedanya juga itu alatnya atau sama? Bedanya sih dia lebih kecil, untuk space-nya lebih kecil tapi berada di indoor. Wah, jadi emang disesuaikan dengan umur ya Mbak Karin ya. Nah ini kalau cuma ngobrol-ngobrol aja kayaknya kurang seru nih. Gimana kalau misalnya Mbak Karin kita lihat-lihat nih ke sana ada permainan apa aja sih? Boleh, oke. Di rumah ikut ya, Mbak Karin. Kalau sana apa kemarin nih Mbak? Sana ya? Oke. Dengan sistem keamanan yang tinggi, maka kemungkinan anak cedera saat bermain menjadi lebih kecil. Wah, Mbak Karin ini yang buat memicu otot-otot mereka nih ya, manjat-manjat di sini Mbak Karin nih. Habis itu merosot lagi, seru banget ya. Iya. Ini juga ada yang buat ini juga ya Mbak Karin ya? Buat mereka naik ke atas, ini yang untuk climbingnya. Oh, ini yang wall climbing yang kecil itu. Jadi kalaupun mereka jatuh ke bawah juga nggak apa-apa sebenarnya, karena lantainya pun udah karet. Karet tadi ya, oke. Bungee trampolin merupakan permainan anak yang populer di Amerika dan Eropa, yang mana permainan ini memungkinkan anak-anak untuk meloncat sesuka hati mereka. Ini yang tadi yang buat anak-anak 3-10 tahun ya? Iya. Oke. Jadi bisa dilihat untuk ininya kan orang tua selalu harus didampingin oleh anaknya gitu. Oke. Nah Mbak, ini tempatnya ini cukup luas ya kayaknya ya. Ini luasnya berapa sih? 3.500. 3.500 meter? Ada berapa pekerja tuh Mbak? Kurang lebih 30 pekerja. 30 pekerja. Nah ngomong-ngomong nih, ini kan bahan-bahannya macam-macam nih, mulai dari alasnya ada yang dari karet gitu kan, terus ini juga ada yang
segala macamnya gitu kan. Itu perawatannya gimana nih Mbak? Perawatannya kita sebenarnya membersihkan setiap hari pada dasarnya. Cuman pada setiap hari dalam 1 minggu itu kita bersihkan selama 1 hari full. Jadi semua yang permainannya kita sikat, kita bersihkan, termasuk semuanya yang permainan airnya juga kita sikat. Oh gitu ya, jadi terbebas dari kotoran. Gitu. Iya, Dan karena tetap kan awet kita ya. segmennya anak, jadi memang harus steril gitu kan. Seperti itu. Keamanan anak yang terjamin ada karena pengelola begitu detail dalam hal perawatan. Jadi meski area bermain ini sangat luas, semuanya tercover oleh sistem perawatan yang tepat. Oh ya Mbak Karin, saya ngeliat di sini ada rumah pohon. Ini isinya apa sih Mbak? Isinya tuh Warna-warni ada activity anak ya, jadi lebih membuat kreativitas anak. Jadi ada menggambar, membuat craft seperti itu. Jadi diajarkan berkreatif ya mereka ya. Betul. Wah luar biasa sekali, berarti di sini benar-benar edukasi anak juga ya. Benar. Ah hebat nih, kayaknya saya harus ngajak ponakan-ponakan saya main ke sini nih Mbak Karin. Harus. Kalau gitu makasih banyak ya Ya. Mbak Karin untuk waktunya. Aku Thank udah you. jadi ini jalan-jalan sini, jadi ingat ke masa kecil lagi nih Mbak, pengen main nih. Harus main. Wah, ajak ponakan ke sini. Ponakan Mbak, nanti aku tinggal nelfon Mbak Karin aja ya. Pasti. Beres kalau gitu. Nah, ternyata di sini emang tempatnya benar-benar aman untuk anak-anak Anda tercinta nih. Terus udah gitu kalau ke sini anak-anak Anda juga bisa dapat belajar di rumah pohon. Nah, ada di sini nih. Kalau gitu saya masih mau lihat lagi tempat yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Urban karena Urban akan segera kembali untuk Anda. Ya Mbak Karin, jalan-jalan ya aku ya. Boleh ya? Silakan. Hai, selamat sore, masih bersama saya di Urban dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk menikmati sebuah pesona lainnya yang gak kalah seru. Nah, bagi Anda, khususnya Anda yang mempunyai hewan peliharaan berupa anjing, di sini nih tempat yang tepat bagi Anda untuk menitipkan hewan peliharaan Anda jika Anda ingin berpergian. Dan katanya nih, di sini fasilitasnya oke loh. Wah, seperti apa ya? Kita langsung lihat yuk. Semakin tingginya kesadaran para pemilik anjing, terutama di daerah ibu kota, menjadikan tempat penitipan anjing sebagai tempat yang kian dibutuhkan keberadaannya. Terlebih, kesibukan para pemilik anjing yang padat tidak memungkinkan mereka untuk setiap saat bersama anjing kesayangan. Hai Mas Michael, Hai. apa kabar? Kabar. Waduh, lagi seru banget nih. Ini lagi ngapain Iya. berenang nih? Ya benar, nih husky-nya lagi diajak berenang. Siberian Husky. Mm-mm. Nah, ini kebetulan nih yang di rumah nih, ini adalah Mas Michael, di mana Mas Michael ini merupakan pemilik dari tempat pet. Wah, pet hotel ini. Wah, ini semangat sekali. Wow. Ini benar-benar memanjakan hewan banget di sini. Kenapa kok anjingnya dipakai buat berenang gini, Mas? Iya, ini untuk olahraga ya. Selain kita lepas jadi taman untuk berlari-lari, kita juga ada fasilitas untuk berenang berenang. ya? Oke, Khusus untuk anjingan oke. panjang, untuk bolak-balik aja. Ya. Oke, Mas, di sini fasilitasnya apa aja nih, Mas Michael? Di sini ada penitipan, kandang-kandang berase, Hah? ada kolam renang untuk Oke. anjing juga, terus ada taman bermain Hah? dengan obstacle course ya, dia bisa Oke. naik turun. Hah? Terus kita ada grooming juga. Grooming ya, Nah, oke. grooming, dimandiin, cukur bulu. Salon lah ya. Salon ya, Nah. benar. Segala fasilitas yang disediakan untuk anjing-anjing yang dititipkan di sini memungkinkan para anjing untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Bahkan ada layanan delivery loh untuk mereka yang sangat sibuk. Terus kita juga ada layanan antar jemput ya, Oh gitu? delivery dan pick up. Wah. Nah, khusus misalnya di daerah Jakarta aja, nggak bisa keluar Oke. kota. Oh jadi jauh. di Jakarta aja. Biasanya kebanyakan Jakarta. dari Jakarta mana tuh yang dijemput? Kita dari Jakarta Selatan, pusat, dari semua sih. Di sini selain anjing ada apa lagi sih Mas sebenarnya? Sekarang sih anjing ya, cuman kita lagi mau merubah konsep ke pet hotel. Mungkin kita juga mau menerima titipan kucing Oh oke. dan sebagainya. Cuman kayaknya anjing yang masih paling populer sih kali ya. Nah perawatan dari anjing-anjing ini yang dititipkan di sini apa aja tuh Mas? Perawatan kita mandiin mereka setiap kalau nggak salah ya berapa hari sekali gitu biar nggak bau ya. Terus kalau fasilitas yang ditawarkan sih kan kalau misalnya kita punya anjing di rumah pasti kan dibawa jalan kan. Oke. Ya, kalau nggak mereka bakalan gelisah di dalam. Jadi mereka
kita bawa jalan keluar tiap hari untuk bermain gitu. Penanganan yang tepat untuk anjing-anjing titipan ini membantu anjing terbebas dari stres. Tentu hal ini juga membantu anjing untuk tetap sehat. Selain itu, perawatan fisik juga perlu untuk penampilan yang prima. Nah ini kan berbagai macam jenis anjing juga pasti berbagai macam cara perawatan dan juga makanannya gitu. Ini kalau misalnya makanannya beda-beda, apa nggak repot? Apa dititipin sama yang punya makanannya? Nah, kalau untuk yang anjing yang lebih rewel soal makanannya, kita coba akalin. Kita mungkin kasih ayam rebus, kita kasih susu supaya anjingnya makan aja. Kecocokan asupan nutrisi juga menjadi satu hal yang begitu diperhatikan oleh pet hotel ini. Oke, dinamakan pet hotel. Ini pasti ada rate-nya juga nih, sama kayak hotel-hotel pada umumnya. Ini Ya, ada benar. rate-nya nggak untuk roomnya per malam gitu? Berapa lucu sekali saya sebenarnya dengan nama pet hotel ini. Itu ada nggak harganya? Ada. Kalau untuk anjing kecil di bawah 15 kilo, Ha-ha. itu 65.000 per malam. Per malam ya? Kalau di atas 15 kilo ke atas, itu 75.000. Itu termasuk sama makanannya tadi? Ya, sudah termasuk makanan. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Mas, bisa mempunyai usaha seperti ini awalnya gimana sih? Awalnya tuh cuman ketertarikan pada golden retriever Ha-ha. yang kita di taman itu. Oh ya, gitu, anjing-anjing oke. itu. Bukan tadi ya? Iya, sebagai breeder aja. Sebenarnya mau mengembangbiakan kayak anakan-anakan golden, tapi emang karena tempatnya lumayan luas ya. Terus saya bikin kandang-kandang. Saya pikir kenapa nggak coba terima titipan dari orang lain juga. Gitu. Nah, Oke, semenjak tahun berapa nih Mas sudah mulai buka untuk dititipkan nih anjingnya? sejak 3 tahun lalu sih ya. 2009 ya? 2009. Berawal dari hobi dan kecintaannya terhadap anjing, membuka jalan bagi Mas Michael untuk menjadikannya sebagai lading usaha. Dan sebagai hobi, tentu merawat anjing bukan menjadi hal sulit. Ini pernah nggak merasa kesulitan nih ngerawat anjing segini banyaknya gitu kan? Ya, Kalau saya makanya. dengar suaranya banyak banget nih suara anjingnya nih kayaknya nih. Repot nggak sih ngurusnya? Ngurusnya lumayan repot. Lumayan Lumayan repot, repot ya. Oke, tapi Mas repot. pasti nggak sendiri dong. Nggak sendiri. Nah kalau gitu gimana kalau misalnya kita lihat ke dalam nih Mas anjing-anjingnya ada anjing apa aja sih? Boleh nggak dilihat? Boleh. Kita ajak Dilihat juga aja. di rumah nih, oke? Oke, Oke, sip. yuk kita lihat. Gimana Mas ini ya? Ya, sana. Oke. Jumlah 7 orang pekerja untuk sebuah tempat penitipan pastinya bukan jumlah yang umum ya. Ditambah dengan fasilitas yang diberikan, menjadikan tempat ini lebih dari sekedar penitipan anjing. Wah, benar-benar seperti hotel untuk manusia ya. Anjingnya banyak banget nih. Iya, benar. Ini kecil, ngantuk Iya. dia tidur. Wah ini besar. Iya, ini anjing golden. Wah. Oh, ini anjing basset hound, anjing hush puppy. Dia khas papisnya kecil. Iya. Ya ampun. Wah ternyata di sini anjingnya banyak juga ya. Memang ada berapa kandang di sini Mas? Di sini ada 32 kandang. 32 kandang? Iya. Itu hitungannya 32 kamar hotel gitu maksudnya buat anjing-anjing ini gitu ya? Iya, benar. Tapi kalau total kita ada 60 kamar sih. Wah banyak Iya. banget. Jadi bisa 50-60 anjing dong? Iya. Jumlah dan ukuran kandang untuk tiap anjing pun tidak sembarangan loh. Karena nih, kandang-kandang tersebut harus bisa membuat penghuninya merasa benar-benar nyaman berada di dalam. Wah untuk perawatannya sendiri gimana nih? Berkala atau gimana nih? Ngasih makannya Oh, gitu-gitu? kalau kasih makan ya sehari bisa 2 kali. Kita bawa mereka semua keluar, terus kasih makan atau enggak kita kasih makan di dalam kandang ya. Takut kadang ada yang berebutan makanan gitu. Oh gitu, jadi satu-satu ya dikasihnya Satu-satu, ya? iya. Di setiap Oke. kandang kita kasih takaran-takaran. Oke, lalu makanan yang cukup. untuk ngebersihin kandangnya sendiri gimana Mas? Susah nggak sih? Nggak susah sih, kita Oke. bawa anjingnya keluar ya. Itu kita semprot, kita ada alat-alat oke. khusus yang untuk nyemprot Jadi air. kalau anjingnya ingin buang air besar ya, Iya, dibawa keluar. Penanganan serius yang diberikan kepada setiap anjing titipan menjadi hal yang membedakan tempat pet hotel ini dengan tempat penitipan anjing lain. Kalau Mbak Febri mau lihat, saya bawa Mbak Febri keluar untuk lihat anjing-anjingnya lagi pada main. Wih, asik tuh kayaknya seru kita main sama anjing. Ikut yuk. Ayo Mas. Yuk. Ke mana nih? Sini ya? Ya, sip. Oke. Perawatan utama yang mutlak harus dilakukan terhadap anjing adalah kesehatan mentalnya. Yang mana jangan sampai anjing kesayangan Anda mengalami stres karena jarangnya waktu bermain. Wah, ini anjingnya banyak banget lagi diapain nih? Lagi di itu aja, ajak main keluar. Wah, di sini anjingnya jinak-jinak banget. Ini mereka lagi main-main ya? Iya, benar. Ah, Lagi lucu banget tuh. disuruh diajak main di luar. Di rumah. Wah, lucu banget. Jangan kemana-mana, tetap di Urban sini. karena Urban akan segera kembali untuk Anda dengan personal lain yang nggak kalah serunya. Ayo kita main, ayo kita main. Anjing basset hound. Sini kamu nggak diajak main.
Untuk mengakhiri perjalanan urban kali ini, tidak salah rasanya kalau saya ajak Anda untuk mendatangi sebuah tempat wisata kuliner yang letaknya ada di kawasan Jakarta Selatan. Hai, nah sekarang udah waktunya saya untuk mencari makan. Wah, kira-kira saya kemana ya? Oh iya, saya tahu nih. Tempat makan yang akan saya kunjungi ini mempunyai menu yang lumayan unik. Kenapa dikatakan lumayan unik? Nah, penasaran kan? Ikut saya yuk. Ini adalah tujuan wisata kuliner saya. Pastinya tempat ini saya datangi karena punya menu spesial. Akhirnya sampai juga saya di tempat makan. Mau tahu saya ada di mana? Tempat makannya namanya Lounge yang terdapat di Kemang, Jakarta Selatan. Wah, di sini yang saya tahu ada menu spesial nih. Kira-kira masih ada nggak ya? Kita langsung pesan ya, Mas. Nah, ini dia menunya. Terima kasih ya, Mas. Mas, saya kalau nggak salah waktu itu ada menu spesial di sini nih. Spaghetti kampung. Ya. Oke, itu masih ada? Masih ada. Oke, saya kalau gitu mau itu, Mas. Terus ada juga iga garang asam. Ya, iga garang asam. Mas, saya dua dulu deh, Mas, menunya, Mas. Terus saya mau minumannya yang sehat nih, saya lagi diet nih, Mas. Ada minum healthy drink namanya Twister Cucumber. Twister Cucumber? Iya. Itu kayaknya sehat banget minumannya tuh. Boleh tuh minumannya? Buat diet ya? Buat diet. Pas kalau gitu. Yaudah saya pesen 2 menu tadi sama 1 minumannya ya. Oke Mas, ini. Makasih ya. Wah. Semua menu yang ada di sini sebenarnya spesial. Tapi rasa penasaran saya pada menu yang saya pesan tadi membuat saya nggak sabar pengen mencicipinya lagi. Dan suasana di sini memang terasa nyaman banget. Saya jadi semakin lapar. Oh, sudah sampai. Oke, terima kasih. Ini spaghetti kampung. Spaghetti kampung. Ya. Oke, itu namanya apa, Mas? Twister Cucumber. Twister Cucumber, oke. Ini garang Ada, asam. oh oke. Saya pikir ini untuk candlelight dinner, Mas, bukan ya? Oh, Bukan, ini buat spesial. pemanas saja. Oh, biar tetap hangat ya. Iya, tetap hangat. Iga garang asam. Garang asam. Oke. Oke. Saya pindah ke sini. Oke. Terima kasih, Mas Ru. Mas Ru jangan kemana-mana. Nanti temenin saya makan. Oke, saya taruh terakhir dulu. Sip. Wah. Sebelum saya makan, saya nungguin Mas Nasrul dulu. Silakan duduk, Mas. Oke, temenin saya makan ya, Mas ya. Iya. Rasa dari menu yang saya pesan ini nggak kalah spesial loh dari tampilan yang menggoda. Nah, sekarang yang pertama saya mau cobain spaghetti kampung. Iya. Kenapa sih Mas kok dinamakan spaghetti kampung? Ya karena uniknya di sini dia pakai bumbu herbal dan tidak pakai saus, dia pakai telur. Oke. Kalau biasanya kan spaghetti Eropa sausnya ya? pakainya ada sausnya terus pakai keju, dan yang ini yang kampung dia memakai bawang goreng. Oh, oke. Nah, dagingnya bukannya beef tapi ini ayam. Ayam ya? Oke. Nah, saya mau cobain dulu nih Mas rasanya nih. Seperti apa sih spaghetti kampung? Enak pastinya. Ya. Gimana, enak? Enak banget, rasanya benar-benar oriental dan ini ayam gorengnya lagi. Bawang gorengnya membuat rasanya semakin Indonesia banget, semakin kampung banget. Rasanya nggak kayak western ya. Dan ini biasanya kalau spaghetti pada umumnya menggunakan untuk pedasnya saus sambal ya. Iya. Tapi kalau ini rasanya memang sudah pedasnya dari mana? Asal dari cabenya. Cabai rawitnya. Oh, pakai cabai rawit. Pakai cabai rawit. Oke. Rasanya, nggak kalah spesial dari menu aslinya. Walaupun di menu ini sama sekali tidak ada rasa asingnya. Nah, spaghetti kampung ini nih bisa juga nih jadi menu alternatif di weekend Anda. Nah, kalau misalnya Anda kesini bersama keluarga, bisa nih menikmati spaghetti kampung ini. Rasanya enak banget nih. Nah, sekarang saya mau cobain iga garang asamnya. Iga garang asam, oke. Pertama-tama berhubung ini makanan yang berkuah, saya akan mencoba kuahnya dulu rasanya seperti apa. Saya cobain ya Mas ya.
Kalau misalnya kita rasakan baik-baik gitu, rasanya agak mirip sayur asam. Apakah ini menggunakan asamnya sama seperti sayur asam ya Mas ya? Beda, di sini Beda? kita pakai emang asamnya asam kandis. Ini enaknya luar biasa, ini enak sekali, dagingnya empuk banget. Dan dia benar-benar bumbunya meresap sampai ke daging-dagingnya. Karena ini dihidangkan dengan nasi, saya akan mencoba memakannya dengan menggunakan nasi. Indonesia banget lagi kan? Selalu harus makan nasi dulu baru makan ya Mas? Iya benar. Oke, saya cobain ya. Melahap menu yang sangat Indonesia, nggak lengkap rasanya kalau memakannya tidak dibarengi nasi. Wow, dagingnya besar banget nih. Oke. Nah, sekarang coba makannya pakai nasi ya. Sekarang saya mau cobain rasanya. Rasa yang alami, yang terpadu dengan gurihnya iga garang asam yang renyah, serta ditambah dengan selera pedas yang dimilikinya, menghadirkan paduan kelezatan rasa yang unik sekali. Dan Anda tidak perlu khawatir nih, soalnya iga garang asam ini akan terus hangat karena di bawahnya ada lilin untuk memanasinya ya Mas ya. Jadi akan tetap stabil hangat. Ngomong saya makan-makan gini haus nih. Dan depan saya sekarang sudah ada minuman herbal yang katanya menyehatkan tubuh dan untuk diet ya Mas ya? Ya, buat diet. Pas banget untuk saya. Saya cobain ya. Setelah merasakan lezatnya spaghetti kampung dan iga garang asam, kehadiran minuman yang kaya akan vitamin ini menjadi pelengkap yang sempurna untuk jamuan weekend ini. Ini twist cucumber. Iya. Berarti ini campuran ada mentimunnya. Ada timun, terus ada nanas sama nanasnya. sawi. Pakai lemon Jeruk juga. lemonnya jeruk lemon. juga. Ini benar-benar menyehatkan tubuh nih. Spaghetti kampung dan juga ada iga garang asam ditambah lagi twist cucumber ini dapat menemani weekend Anda di sore hari semakin terasa kental. Apalagi dengan suasana yang nyaman seperti ini. Kalau gitu jangan lupa saksikan Urban di episode berikutnya ya. Karena hanya di Urban yang memperkenalkan pesona di sekitar kita. Dah. Enak banget nih Mas.